hak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa miftahiha wa kasrin nubuwwah wa mudhafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa sibahiha wa dafil bala fatiha wa bastir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa awwalana wa jami'al muslimin wa tasiruna biha wa ilmana wa ma'rifatana bi yawmina hajatina yaumil jazaa. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari berkah doa Nabi SAW dan doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma ba'id bainana wa bainan nifaqi fi jami'i ahwalina. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada sifat orang-orang munafik di seluruh kehidupan dan praktek hidup kami. Sebegitulah doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan semerbak daripada beliau tercurah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya bertambah, nikmat yang bertambah, tidak digeser Allah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua, dan mudah-mudahan Nabi besar Muhammad SAW selalu mendoakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jala'ul Qatir, sekarang Jala'ul Qatir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-muttaquna yahsyurunal yaum hasyaran. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan digiring Allah di akhirat, dikumpulkan Allah di satu tempat. Tetapi wal mujrimuna, orang-orang pendosa, yusaquna syaukan, mereka digiringnya, didorong mereka dengan satu giringan, cuma diarahkan pacangan masuk api neraka. Adapun orang-orang bertakwa yang dianggap Tuhan tidak berdosa, itu akan digiring Tuhan. Kemana dia? Rahimahullah, digiring Allah ke dalam rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmat Allah, abdan, sebagai hamba Allah. Ini siapa nih?
Kalau kita kaji sebagai dalam syariat agama Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad. Iyalah, rahmat yang bergelar rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, dekati sejak di dunia ini dengan Nabi Muhammad sudah. Sering baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akrab kita dengan Nabi Muhammad tuh kayak apa caranya? Hadirkan terus dalam hati, meskipun kita belum bermimpi. Nanti insya Allah bermimpi. Bila tidak mau jauh mimpi, datangnya ulun kena. Sudah gurai bacaan ini, ganti lagi. Banyak kita punya amalan yang supaya Nabi Muhammad tak mimpi ibian. Insya Allah. Semua amalan-amalan itu memberikan mimpi kepada Nabi SAW supaya nyaman dialog dengan Nabi. Ini kan puncak keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jakara hajal yaum wajahumul muttaqinal yaum hatta yahsura ma'ahum fi zalikal yaum. Allah mengingatkan semua keadaan ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada satu hari yang Allah mengumpulkan bersama mereka, bersama kumpulan itu pada hari itu. Karena itu, ya tarikit takwa, wahai orang-orang yang meninggalkan ketakwaannya, yaumal qiyamati yahsurul muttaquna ila rahmani. Nanti ketahuilah, engkau akan menyesal ketika engkau di akhirat melihat orang-orang bertakwa itu digiring kepada lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rukbanan, mereka berkendaraan, rukbanan wal malaikatu hauluhum, malaikat berserta mereka, menggiring mereka. Pernah pian melihat ada orang berjalan atau pejabat, biasanya pejabat tinggi, presiden atau apa, digiring oleh polisi kah? Nah, polisi itu anggaplah malaikat. Kayak Pak, enak enggak? Enggak ada pernah merasai kita nih lah di sini, enggak ada pejabat lah. Tapi kira-kira enak enggak digiring seperti itu? Oh, pakai ada lampu merah tembus saja. Nah, ini jadi masalah karena penting kan? Ini artinya orang penting. Yalah, enak nggak duduk di situ kira-kira gitu. Kayak apa Guru? Enak lah Guru. Enak, makanya bila jadi pejabat nggak mau turun-turun lagi lah, kecuali diturunkan. Ya kalau lah, nah ini susahnya. Jadi jerpaloy sama tuh jajar apa nih? Kalau ikan tuh jerpaloy, kalau berenang itu biar di laut ikan itu ketika kita pancing dapat kita ikannya, kita makan ikannya itu tidak asin kecuali kita garami baru asin dia. Yalah ikan tuh. Nah sama aja kalau ada juga lagi nang bila mandi rambutnya tidak mau basah, siapakah itu aja paloy? Jadi bingung ya garbus, siapa aja garbus? Ada aja paloy siapa Gus? Anu loy jar garbus. Orang jadi paloy, orang botak aja paloy. Ya kalau ada rambutnya, nah orang botak nggak ada rambutnya. Jadi kalau kita botak, percaya saja, tukang gunting tahulah tidak akan pernah melirik kita selama-lamanya. Ya kah? Ya lah Beb. Nah sini Beb, duduk Beb. Ini Beb, padahal Beb, sini Beb. Nah, baik. Karena itu, jadi kita digiring. Jadi yang enak tuh pakai rambut pang lah. Ada menggiringi kita, menghawani kita maksudnya. Nah, yalah. Nah enak. Jadi maksudnya itu kayak itu enak kita. Maka malaikat tuh menggiring pian kalau pian ini bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah digiringnya pian malaikat. Tatasawwaru a'malahum syauran yarkabuna najati. Mereka seperti menggerakkan pian rukbanan dari itu dengan kereta-kereta yang tergambar padanya hiasan-hiasan dalam kereta itu. Mau duduk di dalam itu kayak seperti mobil dari sudah. Fayakunu nazibuhu amalihi, bahkan terjadi indahlah, itulah gambaran bahwa engkau di dunia sudah melakukan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh kamu itu nanti di akhirat menggiring kamu seperti hiasan-hiasan. Di samping malaikat ada lagi hiasan-hiasan
mobil pakai lampu-lampu bermacam ragam, nah, seperti itu. Bahkan wa imatihi amalihi, bagaikan orang pakai surban. Bagus kalau pakai surban nih, pakai kopiah nih bagus kalau nah guru nih ganteng lah. Nah, ganteng. Makanya Nabi pernah mengatakan imamah itu tijanul arabi. Jadi perhiasan atau apa ya? Persiapan orang Arab itu adalah imamah. Jadi kalau pian pakai surban itu terlihat indah. Makanya hari Jumat Nabi suka sekali melihat orang pakai imamah sholat Jumat. Cuma kita di sini kesupan lah. Kalau disuruh orang buat membaca doa haul, kada hafal, alih nyala. Nah ini alinya. Karena itu kata Syekh, miftahu takwa itu tobat. Karena itu pintu takwa itu adalah tobat kepada Allah. Kalau kami ingin mengetahui pintu takwa itu, sering-seringlah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Isa, pengarang abad 19, abad 20, ujar beliau, wasufi layan juru ila segri janbi. Orang-orang sufi itu, orang-orang sudah hatinya bersih itu, mereka tidak memandang diri mereka itu lepas dari dosa-dosa. Nah, jadi kalau selama kita masih memandang diri kita ini ada, pasti kita tuh berdosa. Pasti ada dosa. Dosa lalai paling kada. Bal yanjuru ila azamatir rabbi, sehingga mereka memandang Allah itu maha agung selama-lamanya. Ibtidaan bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yaqulu. Karena itu Anas bin Malik pernah mengatakan, kata beliau, yaqulu innakum lata'maluna amalan hiya adaqun bi ayunikum min sya'ri minasyari. Sesungguhnya kalian lata'malun beramal satu amalan, hiya adakun fi ayunikum, kalian melihat dosa-dosa kalian, kesalahan kalian tuh fi ayunikum, dalam pandangan kalian, minasyari, seperti gandum, biji gandum. Biji gandum itu kan kecil, biji gelapung. Buah gelapung kah? Apa kacang kah? Melihat dosa itu seperti gelapung itu aja, lalu kalian menganggap enteng dosa-dosa itu. Inna kunna, tetapi kami ketika kami hidup bersama Rasulullah, ini Anas mengajarkan kepada murid-murid Sidin, tetapi ketika kami bersama Rasulullah, dengan tabiin berarti kan, tetapi kami na'uduha, melihatnya ala ahdi Rasulullah SAW minal mubiqat, besar sekali dia, ai piha, yakni bijarika al muhlikat, bisa membahayakan, ibarat gunung itu bisa kalau runtuh habis. Maka kami melihat dosa itu berbahaya sekali, seperti rumput tuh. Nah, ada rumput bisa menjalar-jalar, atau tikus tuh kayak apa kalau masuk dalam rumah. 20 ikong aja tikus, 20 ekor aja dalam rumah, kayak apa tuh bahaya kalau lah. Bisa-bisa kesana kemari dulu, ndak apa-apa ya dulu, tapi karena waktu kita tidur bisa kaki kita digigitnya. Ya lah. Nah, lebah tuh. Kalau pian melihat lebah tuh seekor aja lebah, biasa-biasa ya pian. Tapi kalau sudah 100-200 lebah, apa Bib? Lebahnya yang bisa menggigit itu apa ngaran namanya? Tawon Bib lah. Tawon lah Bib. Apa bro? Tawon lah. Tawon kah? Oh, barang aja lah. Palu gigit gigit apa nih? Bib? Lebah. Ke dokter palu. Di mana digigit ya? Di bawah pohon sana aja Pak. Maksudnya di mana yang digigit? Aja dokter udah serbangang ujuran kepala ini. Di jari mana? Jari sudah pertanyaannya sudah khusus banget, di jari mana? Tahu di mana jar? Ulun tidak ulun kada pinandu lagi jar nang mana lebahnya nang gigit jar paloi. Kemana pulang? Jawabannya Han. Mbok bungol ban aja pal. Nah tapi meskipun sebodoh-bodoh itu dokter udah boleh juga bungol ban nyawa ini udah boleh.
bodoh bana bolon kayak itu kayak apa? Sudahnya. Nih jari-jari mana aja? Jar yang digigit. Oh di sini jar. Cuma dokternya jar ulun tidak pinando jar nang mana menggigitnya jar. Kenapa aja dokternya pulang tersalah pulang dokternya katakan soalnya muka lebah itu jar muka tawon tuh sama aja mirip aja malah. Orang asam juga. Nyawa. Sini ku obati aja dokter. Dipoles ya dokter, dipoles pakai apa? Dipoles kah? Dipoles dibalsemi aja Pak ajar udah bisa balsemi dok ajar. Kenapa aja dokter? Soalnya lebahnya sudah lari, nggak bisa lagi kan. Lain objek kelalah. Kita objek melihat hidup hari-hari ini salah. Dosa itu bagaimana? Nah coba kita naik ke kawas. Dosa itu ada perbedaan. Dosa-dosa yang lewat itu kita anggap sudah biarlah berlalu. Tapi orang-orang sufi dianggapnya itu adalah tekanan hatinya untuk selalu terus-menerus meminta ampun kepada Allah. Karena itu Rasulullah itu tidak kurang. Berapa kali sehari? 100 kali. Dalam hadis Bukhari 100 kali, ada 70 kali. Dua hadisnya tuh. Ada 70, ada 100 istighfar. Kenapa? Karena masa lalu itu kita tidak bisa. Itu memang dosa kita. Belum dinyatakan Tuhan lagi di akhirat bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah atau belum. Maka kita melihatnya seperti gunung. Nah, wala yaqifus sufi inda taubati minal ma'siyah li annapi ra'ahu taubatal awami. Karena kebanyakan hanya orang-orang awam melihat dosa itu seolah-olah sudah berlalu. Tetapi orang-orang yang sudah kawas, dia melihatnya berbeda. Bal yatub min kulli syai'in yashghalu qalbuhu anillahi ta'ala. Bahkan orang-orang sufi, orang-orang sudah kawas, apalagi kawasul kawas, setiap mereka sibuk menjadikan mereka lalai dengan Allah, itu dianggapnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut mereka wa ija asyara as-sufi bil kibri Zunun al-Misri. Karena itu Zunun al-Misri mengatakan taubatul awam, taubatnya orang-orang minat zunubi, taubatnya orang awam dari dosa. Tetapi wa taubatul khasi, taubatnya orang khawas minal ghaflati, dari kelalaian. Nah, jadi kesimpulannya supaya jangan bingung, taubat kita dua, taubat dari segala dosa-dosa yang lewat. Apakah? Pokoknya banyak dosa dah kita nih. Itulah menyesali kita. Dua, setiap kita lalai ucapkanlah astagfirullah. Jika itu kita bisa menuntun kita astagfirullahaladzim, maka kita sudah mendapatkan kunci takwa. Meskipun kita belum bertakwa, tapi bila kita sudah bertakwa, kunci itu jangan ditinggal-tinggal. Tetap saja kita gunakan untuk kita buka dalam setiap saat. Sebagaimana Nabi mengatakan, aku tidak kurang daripada 100 kali mengucap kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada palu ini suruh gurunya istighfar Pak baca aja. Nggih guru aja. Istighfar. Nah, bukan istighfar itu lain. Istighfar itu istilah untuk membaca astagfirullahaladzim. Bagus lagi, astagfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah. Ilaihi itu kepadanya. Ilaika boleh juga, ilaihi boleh. Ilaika kepada engkau ya Allah. Astagfirullah. Bagus lagi. Ini mau bagus terus Kak. Dalam Quran surah Muhammad, wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunkanlah kepada Allah orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Nah, astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Ini hebat lagi. Ini wali, ini orang wali biasanya kamu baca ini. Atau seperti doa Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Pian akan lenggang dapat menjadi orang-orang yang muttaqun, yang mendapat hiasan kereta yang indah nanti di akhirat,
bersama para malaikat-malaikat menuju pintu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.